warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang mengenai implementasi manajemen pemasaran pendidikan dalam meningkatkan penerimaan peserta didik di SMK Negeri 4 Bone. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmania. Dan saya Winda Parmudita dari kelompok 5. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Secara umum, pendidikan merupakan salah satu faktor dan sumber utama bagi kemajuan dan perkembangan negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi kekuatan profesional, spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan dari pendidikan yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Persaingan dalam dunia pendidikan menjadi tidak dapat terelakkan lagi banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan manajemen yang ada pada setiap lembaga pendidikan. Secara mendasar, pemasaran dapat diartikan sebagai salah satu proses sosial dan manajerial yang dimana individual atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan atau mempertukarkan produk atau jasa. Sedangkan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, serta mengkomunikasikan nilai unggul kepada pelanggan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi manajemen pemasaran dalam upaya meningkatkan penerimaan peserta didik di SMK Negeri 4 Bone, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi manajemen pemasaran pendidikan dalam upaya meningkatkan penerimaan peserta didik di SMK Negeri 4 Bone. Selanjutnya, landasan teori, yaitu kajian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali Tajuddin yang berjudul Strategi Humas dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Peserta Didik di SMA Negeri 2 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyuasin, bahwa strategi humas berupa kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dengan publik internal, berupa rapat dewan guru, upacara sekolah, rekreasi bersama, dan penjelasan lisan pada berbagai kesempatan pertemuan. Kegiatan tidak langsung berupa penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman sekolah, penyelenggaraan majalah dinding, dan kegiatan kepada publik eksternal berupa gambaran sekolah melalui murid, rapat dengan orang tua, pameran sekolah, atau pentas seni dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin dan Rahen Ramaya yang berjudul Implementasi Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan di Madrasah Alia Terpadu MAT Darul Falah Bogor, bahwa pelaksanaan bauran masyarakat jasa pendidikan antara lain strategi produk, strategi price, strategi place, strategi promosi, strategi people, strategi physical evidence, dan strategi proses. Selain itu, membahas tentang perkembangan pemasaran jasa pendidikan yang ditawarkan agar konsumen lebih tertarik untuk melihat secara langsung keunggulan sekolah tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zain Saifuddin, Syaromi Mashum, dan Hingkil Permana yang berjudul Implementasi Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Perspektif Islam di Madrasah Alia Al-Ahliyah Cikampek, Karawang, bahwa untuk mempromosikan sekolah tersebut dan untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggan dan citra yang baik, yaitu melalui pertama perencanaan yang terdiri dari identifikasi pasar, segmen pasar, targeting, penempatan dan pembedaan produk, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua, kajian pustaka. Implementasi manajemen pemasaran pendidikan dalam upaya meningkatkan penerimaan peserta didik. Manajemen pemasaran pendidikan adalah sebagai suatu proses dan sosial
manajerial yang dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa. Tujuan pemasaran jasa pendidikan untuk memberikan arah dan tujuan kepada kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan. Selain itu, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif karena ada nilai perbedaan dengan kompetitor. Pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok. Yang pertama yaitu produk, merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer. Yang kedua, price, merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk. Yang ketiga, place adalah letak sekolah yang mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan. Yang keempat, promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau meningkatkan pemasaran sasaran atas lembaga produknya agar bersedia menerima loyal kepada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Nah, selanjutnya people merupakan aset pertama yang berfungsi sebagai service provider yang sangat mempengaruhi kualitas yang diberikan. Selanjutnya itu physical evidence, yaitu merupakan lingkungan fisik, peralatan perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya proses-proses penyampaian jasa pendidikan merupakan inti dari seluruh pendidikan kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang pendidikan. Hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Penerimaan peserta didik. Pengertian penerimaan peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penerimaan peserta didik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan pada setiap awal tahun pelajaran baru dimulai. Rekrutmen atau penerimaan peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pencarian atau menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah dalam rekrutmen, yang pertama, pembentukan panitia, penerimaan, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Kemudian selanjutnya seleksi. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik yang menjadi peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Adapun tahap dalam seleksi yang pertama melalui tes atau ujian, melalui penelusuran bakat, dan melalui nilai STTB atau nilai ujian akhir nasional. Adapun hasil penelitian yang telah kami dapatkan yaitu manajemen pemasaran pendidikan. Dalam implementasi pemasaran pendidikan membutuhkan adanya manajemen, sebab dengan adanya manajemen yang efektif maka pelaksanaan pemasaran pendidikan dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai keberhasilan manajemen pemasaran pendidikan dibutuhkan strategi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah dalam pemasaran pendidikan. Terdapat 7 strategi. Yang pertama, strategi produk, yaitu pelaksanaan pemasaran sekolah dilakukan dengan menarik minat masyarakat Kecamatan Berebo, khususnya masyarakat Kabupaten Bone secara umum, untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui komitmen bersama stakeholder sekolah untuk membawa peserta didik menjadi peserta didik yang cerdas dalam bidang akademik, juga menuntut peserta didik untuk dapat berwirausaha sebagaimana SMK Negeri 4 Bone itu mewujudkan sekolah yang unggul dalam bidang akademik, berakhlak mulia dan berjiwa kewirausahaan dengan menawarkan 6 program keahlian, diantaranya tata kelola perkantoran, akuntansi keuangan, teknik komputer dan jaringan, teknik bisnis sepeda motor, agribisnis tanaman, pangan, hortikultura, dan teknik pengelasan. Strategi yang kedua, strategi praise. Bahan praktik di sekolah disiapkan oleh sekolah itu sendiri, tidak dibebankan kepada orang tua siswa.
karena adanya anggaran sekolah seperti pada kegiatan rapat semua perwakilan jurusan mengusulkan proposal yang sesuai dengan kebutuhan jurusan. Strategi yang ketiga itu strategi place. Sekolah ini mempunyai lahan 1,3 hektar yang pemanfaatan lahan masih minim karena terdapat lahan kosong sekitar 800 meter. Adapun lokasi sekolah yang kurang strategis karena jauh dari jalan raya, kurang lebih 300 meter masuk, sehingga siswa yang menggunakan angkutan umum perlu jalan kaki menuju lokasi. Nah, di samping itu, lokasi lebih nyaman karena bebas dari keributan dan debu kendaraan. Strategi yang keempat yaitu promosi. Sekolah ini melakukan promosi setiap tahun. Sebelum pandemi, kegiatan promosi yang dilakukan secara door to door atau mengunjungi sekolah untuk mempromosikan visi misi sekolah dan jurusannya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan tim minimal perwakilan perjurusan untuk mempromosikan program kerja yang ada di internet. Setelah pandemi, sekolah beralih ke teknologi dengan memanfaatkan Facebook, Instagram, dan YouTube sekolah untuk memperlihatkan kegiatan siswa kepada masyarakat. Strategi yang kelima yaitu strategi people. Tenaga pengajar di sekolah ini terdapat honor dan PNS. Untuk tenaga honor tergantung kebutuhan sekolah. Ketika sekolah membutuhkan tenaga pengajar, diadakan kontrak 3 bulan lamanya. Selain itu, diadakan kerjasama dengan industri karena sekolah telah bekerja sama dengan industri yang membantu mutu sekolah. Strategi yang keenam yaitu physical evidence. Semua fasilitas disediakan sekolah seperti penggunaan media pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan. Terdapat fasilitas diantaranya yaitu musola, perpustakaan, aula, UKS, lab komputer, akuntansi, TBSM, serta ruangan praktik lainnya. Strategi yang ketujuh yaitu proses. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran di sekolah, peserta didik baru mengikuti kegiatan MPLS, di mana kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan sekolah kepada peserta didik, seperti memperkenalkan guru-guru, visi misi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik dilakukan sebagai aktivitas yang dilakukan pertama kali oleh suatu lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaannya, penerimaan peserta didik tidak terlepas dari prosedur yang dilaksanakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah terkait penerimaan peserta didik di SMK Negeri 4 Bone, yaitu penerimaan peserta didik baru dilakukan setiap tahun. Di sini sekolah melibatkan panitia yang telah dibentuk, kemudian dibuat semacam spanduk pengumuman yang berisi visi misi sekolah, fasilitas sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian dipromosikan dan dilakukan pemasangan secara langsung atau melalui media sosial sekolah seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Selanjutnya, seleksi. Penerimaan peserta didik dilakukan melalui tes, diantaranya tes wawancara dan tes tertulis, di mana siswa yang telah mengikuti salah satu tes tersebut maka dinyatakan lulus, dan yang berdomisili atau lokasi rumah dekat dari sekolah bebas tes. Kemudian adapun kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen pemasaran pendidikan dalam meningkatkan penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 4 Bone sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari adanya beberapa strategi, diantaranya strategi produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Namun penerimaan peserta didik yang masih itulah tadi persentase dari hasil laporan penelitian yang kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.